Mari memahami waktu. Konsep waktu telah lama menjadi reflektif setiap agama. Bagi manusia, waktu dianggap sesuatu yang terbatas, diukur oleh menit, jam, hari, bulan, atau tahun. Mereka berjalan tanpa henti, sementara ajaran agama, Tuhan berada di luar dimensi waktu dan ruang. Manusia memiliki waktu yang terbatas, namun Tuhan tidak, terus berulang dengan jangka tak terbatas. Bagi manusia waktu selalu dikejar, malah ada yang merasa tidak cukup sehari itu 24 jam. Tuhan melihat masa kini, masa lalu dan masa depan sesuatu yang menyeluruh. Jadi manusia memandang waktu secara sempit sedangkan Tuhan jauh lebih luas dan dalam. Dengan pengertian waktu di atas, maka ada perbedaan persepsi waktu antara manusia dan Tuhan. Misalnya dalam doa dan ekspektasinya. Mungkin apa yang lebih lambat menurut manusia, bagi Tuhan untuk rencana lebih luas atau lebih bagus. Perbedaan ini disebabkan oleh dua hal. Ditinjau dari spiritual, penantian adalah kesempatan untuk belajar sabar, menerima dan mempercayai proses. Contoh, petani menanam benih, dia tidak mengharapkan panen dalam semalam. Kita sering tidak memahami rencana Tuhan, karena kita terbatas. Manusia hanya bisa berencana sedangkan Tuhan yang memutuskan. Rencana Tuhan selalu lebih baik, karena menyangkut keseluruhan. Maka apa yang sudah terjadi, itulah seharusnya. Dalam dunia modern segala sesuatu ingin instan, sedangkan Tuhan berkehendak lain. Apa yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Yang pasti Tuhan yang paling benar. Ini mengajarkan untuk bersabar dan mempercayai atas kemahakuasaan Tuhan itu. Penantian untuk menunggu, seringkali membuat kita gelisah atau frustrasi. Penuh dengan ketidakpastian. Sebenarnya kita diajarkan untuk bertumbuh, berdamai dengan waktu. Orang suci juga sama, berapa lama lagi untuk menunggu Tuhan hadir di hadapannya. Cara mengatasi frustrasi ini, belajar dengan menerima ketidakpastian hidup ini daripada melawannya. Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik. Dalam waktu penantian, iman dipercayai sebagai pemandu yang sangat penting. Apapun hasilnya, kita akan baik-baik saja, karena kita dalam perlindungan Tuhan. Harapan merupakan penyemangat, seperti nahkoda kapal berlayar di tengah lautan yang luas. Seperti kompas dalam pelayaran di mana bintang-bintang tidak ada sebagai pemandu. Di tengah ketidakpastian, harapan mengajarkan kita agar tidak merasa takut menghadapinya. Menunggu bukan hanya sebagai ujian, juga memberi kesempatan untuk berkembang. Dalam perjalanan hidup, ada momen-momen yang meninggalkan jejak yang dalam, kadang tidak terduga. Kalau kita renungkan di balik itu, ada Tuhan yang sedang bekerja untuk yang lebih besar. Setiap orang memiliki pengalaman pribadi tentang hal ini, di mana percaya Tuhan bersama mereka. Dalam pengalaman ini, waktu Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, sering di luar logika manusia. Dalam kesulitan, Tuhan sedang berkomunikasi nyata dengan kita. Setelah melewati hal-hal tersebut, baru kita sadar Tuhan bersama kita. Inilah pelajaran yang terpenting, adalah penerimaan dan kerendahan hati. Jadi apapun yang terjadi bukan suatu kebetulan, tetapi mempunyai alasan yang lebih penting. Semoga bermanfaat.